Polemik tentang ojol-ojol dan BHR yang berbuntut panjang ya. Setelah hari kemarin Selasa tanggal 25 yang mungkin hari bola ya, kemenangan timnas atas Bahrain 1-0 oleh Romini, dan juga mungkin ini juga paginya ada beberapa segelintir para ojol-ojol yang dipimpin oleh Ibu Lili, ketua SPAI, itu mengadu ke Menaker, akhirnya ditemui dan akhirnya Menaker dan juga Pak Menaker ini akan memanggil aplikator ojol-ojol yang mengasih para ojol-ojolnya hanya 50.000 rupiah. Kadang juga seperti saya, Pak, nggak dapat satupun, Pak. 0 rupiah saya, Pak, nggak ada duit buat lebaran, Pak. THR saya hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun my friend, my bro, my sis, everyone, manapun berada. Ini gue dapat artikel lagi ya, mungkin ini ada secercah harapan untuk berlebarannya para ojol-ojol ya. Mana mungkin dibilang orang ini bonus BHR ini kayaknya ngacak ya, kayaknya random ya, kayak judai ya kan, ngasihnya secara acak tuh. Yang rajin cuma dapat 50.000, yang malas-malasan ataupun yang ada unsur kedekatan ataupun mungkin the power of orang dalam katanya, ataupun mungkin buzzer ya begitu-gitulah omong-omongan netizen. Itu katanya dapat 4,5, dapat 900, bahkan berkuar-kuar di media ya kan, tampil di media, di koran portal atau bikin video dengan bangga joget-joget mendapatkan BHR. Alhamdulillah dapat segini, bikin kesenangan. Bahkan di sisi lain para ojol-ojol yang lain itu pada nggak dapat sama sekali, hanya 50.000 rupiah. Mana pendapatannya tinggi, yang mana berharap dari total tahunan dibagi 12 dan total rataan 1 bulan itu dikali 20%. Semua para ojol-ojol berharap seperti itu, yang mana mungkin bisa dirata-ratakan antara 500 sampai 1 juta, bahkan lebih, atau 1 juta lah rata-rata. Seperti kata dari Bapak Presiden Prabowo, saya dengar para ojol-ojol dapatkan BHR 1 juta rupiah, kalau perlu tambah. Nah seperti itu, tapi dapatnya berapa? 1 juta untuk 20 orang, Pak. Bahkan ada juga yang nggak dapat sama sekali. Ayah dapat 900.000, ya berjibaku bagaimana? Mungkin kesalahan orang itu di performa, ya harus 90%, penyelesaian 90%, penerima 90%. Di bawah itu nggak dapat sama sekali, termasuk saya. Pokoknya dua-duanya harus 90, nggak boleh salah satu. Kalau nggak bisa, nggak dapat BHR, termasuk saya. Nah, karena itu para ojol-ojol dengan Bu Lili, ketua SPAI, ini kemarin Selasa itu ke kantor Menaker untuk pelaporan dan pengaduan. Dan alhamdulillah seperti ini ya, seperti di kompas.com, Menaker segera panggil aplikator setelah dapat laporan THR ojol 50.000 rupiah. Panggil, Pak, panggil. Sesuai perjanjian, Pak ya, 1 tahun dibagi 12, lalu rataan 12 itu dikali 20%. Seperti itu. Ya, nggak perlu lihat performanya. Pendapatan, Pak, pendapatan mereka tuh fantastis, Pak. Ada 70 juta, ada 100 juta. Yang berharap bisa berlebaran cuma dapat 50.000. Ojol sedih, ojol sedih, ojol sedih. Ya kayak si Agus. Yuk kita bacakan. Jakarta-Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasserli bakal memanggil perusahaan penyedia transportasi online terkait lapor pembayaran bantuan hari raya atau BHR. Bonus, Pak, bukan bantuan. Atau THR lebaran dari para pengemudi ojol dan kurir online. Para driver dan kurir tersebut banyak yang mengeluhkan mendapatkan BHR sebesar 50.000 rupiah. Ya, dalam 2 hari ini kita akan memanggil perusahaan transportasi online, sekaligus kami juga sekarang kan ada beberapa pengemudi dan kurir online yang juga melapor ke kita, ujar Yasserli di kantor Menaker Selasa 25 Maret 2025. Yasserli menyebut Kemenaker saat ini sedang menunggu laporan dari para driver ojol dan kurir secara lengkap, sebab keluar pembayaran THR ojol yang tak sesuai aturan diterima dari para driver berbagai perusahaan transportasi online. Di sisi lain, Yasserli mengakui bahwa surat edaran pembayaran BHR bersifat himbauan kepada perusahaan. Makanya harus kita lihat, kan kita mengeluarkan surat edaran himbauan, formulanya begini.
Tapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan, jelasnya. Tapi sekali lagi kita nanti akan panggil dan kita akan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya, tambahnya. Laporan driver ojol terhadap THR. Pada Selasa, puluhan perwakilan pengemudi driver dan kurir online mengadukan soal pembayaran BHR yang tak sesuai ketentuan ke posko THR di kantor Menaker Jakarta. Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lili Pujianti, mereka hanya mendapatkan BHR sebesar Rp50.000. Kehadiran kami untuk mengadukan ke posko pengaduan BHR ini salah satu contohnya. Ada kawan driver yang mendapatkan bantuan pendapatan tahunan Rp93 juta untuk perusahaan penyedia transportasi online. Tapi mereka cuma mendapatkan Rp50.000 untuk BHR-nya, ujar Lili. Ini menurut kami diskriminasi dan penghinaan terhadap driver ojol. Dan juga mereka perusahaan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan oleh Menteri, ujarnya. Lanjutnya, Lili mengungkapkan saat ini ada 800 laporan soal pembayaran BHR tak sesuai aturan yang dihimpun oleh SPAI hingga pukul 11 siang pada Selasa. Mayoritas laporan berupa para driver yang mendapatkan BHR tidak sesuai aturan, mendapatkan BHR sebesar Rp50.000 atau belum mendapatkan BHR hingga H-7 Idul Fitri 2025. Hampir 80% driver atau ojol-ojol, mereka cuma mendapatkan Rp50.000. Bahkan banyak juga yang belum dapat, termasuk saya, Bu, ujar Lili. Lili menjelaskan pihaknya tetap mengacu pada aturan surat edaran soal teknis penghitungan pembayaran BHR, yakni dihitung dari penghasilan para driver atau ojol-ojol ataupun kurir selama 1 tahun dibagi 12 dan dikalikan 20%. Menurut Lili, jika dihitung penghasilan yang dihasilkan para driver atau kurir sebesar 100 juta 1 tahun, maka THR yang semestinya dapat adalah sekitar 1,6 hingga 1,7. Sehingga SPAI meminta pemerintah bertindak tegas menetapkan penyedia jasa transportasi online yang tidak patuh. Kami meminta pemerintah negara hadir dalam hal ini untuk bertindak tegas kepada aplikator-aplikator nakal karena mereka sudah melanggar aturan yang ada di Indonesia, jelas Lili. Kami ingin bertemu dengan Bapak Presiden, terus terang kami ingin mengadu ke Bapak Presiden karena pidato beliau hanya diabaikan begitu saja oleh aplikator, tambahnya. Yalah, diabaikan lah. Sangka Pak Prabowo berkuar-kuar. Saya dengar ojol mendapatkan 1 juta. Ya Pak ya, ini contohnya Pak ya. Saya dapat tuh minimal Pak, rata-rata kita dapat misalnya 60 juta setahun Pak. 60 juta dibagi 12 dapat 5 juta. 5 juta dari 20% itu dapat 1 juta. Setidaknya para ojol-ojol itu masih bisa bernafas Pak. Ya, banyaknya uang yang telah kita dapatkan, banyaknya potongan yang telah kita berikan, tapi kenapa dikasih cuma 50.000? Nah, itu salah satu pengaduan para ojol-ojol ke SPAI hingga ke Menaker, hingga Pak Menaker pun memikir ulang ini kriteria tentang bagaimana. Kalau emang ada hak para ojol-ojol 20% dari rata-rata 1 tahun, dari 1 tahun dibagi 12 itu, berikan haknya. Tapi andaikan ini digolkan, direvisi ulang lagi, dan ternyata para ojol-ojol berbahagia dapat THR, dan kita nggak tahu nantinya setelah Lebaran, apakah ada kebijakan baru lagi, apakah nanti para ojol-ojol nanti ada sistem yang ada dianyepkan, ataupun harus masuk slot, harus masuk KGMP, harus masuk member berbayar yang resmi, yang mana ada iurannya. Itukah yang mungkin nantinya yang dikasih orderan, jadi yang main single fighter ataupun yang sering ngebolang itu nggak dikasih sama sekali. Itu asumsi aja ya, kita mengandai-andai aja, karena mungkin semakin banyak digelontorkan uang ke para ojolnya, mungkin kedepannya kita makin ditekan. Maksudnya ditekan itu tarif makin diturunkan lagi, atau bikin slot lagi, mungkin dipukul rata semuanya 5.000, ya kan? Seperti pengaduan sebelumnya, gua nggak mau tahu, gua bayar ojol 20.000, gua bayar ojol 25.000, tapi ojol ngaku dapat kita cuma dikasih 5.000. Nah, kadang-kadang si malakama juga kan begitu. Atau seperti ini, apakah nantinya akan kembali seperti zamannya Nadiem, nggak usah 10% tetapi 20% ya udah, tapi nggak ada embel-embelnya, nggak ada jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi, uang tetek bengek, itu nggak ada. Jadi berapapun dibayar oleh customernya, oleh yang order, nah itu dipotong cukup 20% aja tanpa ada embel-embel lainnya. Nggak seperti yang 15.000 dapat ke kita 10.000 karena dipotong 2.000 jasa aplikator.
di 13.000 dipotong lagi. Jadi cukuplah potongnya dari 20% dari awal aja. Ya, kalau ingin para ojol-ojol sejahtera, ingin orang-orang ini tidak stres di jalanan, ingin para ojol-ojol ini nantinya bisa merasakan pendapatan seperti kebanyakan, ya bersifat adil lah gitu kan. Adilnya gini, banyak yang merasa anyep atau apa, kasih pemerataan orderan lah. Jangan sampai nantinya orang-orang pada beralih profesi, pada joget-joget di jalan semuanya, pakai jaket ojol, ataupun mungkin harus masuk slot dulu, tapi setelah masuk susah keluar, atau main goreng instan tiap pagi, tapi setelah dapat goreng instan siang sampai malam tuh nggak ada yang ngasih, akhirnya zong. Banyak juga pengadu seperti itu. Gue main goreng instan bang di stasiun-stasiun, sorenya itu gue nggak dapat. Bahkan ada juga para ojol-ojol tuh main goreng instan 2 kali, men. Pagi dia ke Jakarta sampai jam 2. Dari Jakarta udah keluar jam 1, dia lari ke pinggiran. Karena di pinggiran tuh goreng instannya jam 2 sampai jam 10 malam. Ada seperti itu ada. Di pagi-pagi habis subuh dia lari ke Pasar Minggu, Kalibata, ke Tanah Abang. Sampai jam 12 sampai jam 1. Udah jam 1 larinya kemana? Kalau dia tinggal di Lenteng Agung, Depok, dia lari ke Depok UI, ke Pondok Cina dan lainnya. Atau ke Tangerang dia lari ke Tangsel, ke Rawabuntu, atau ke Bekasi. Dia mungkinnya main goreng instan sore. Karena apa? Karena untuk menstabilkan akun. Biar dapat pagi dapat 8 atau 10, sore sampai malam dapat 10, seperti itu. Dapat 20 tarikan, alhamdulillah bang. Banyak juga para ojol-ojol seperti itu. Ataupun yang main paket juga gitu, yang tidak dapat yang tidak dapat THR BHR, dikarenakan apa? Nyortir, main jauh, misalnya Jakarta Bogor. Atau mungkin dia dapat yang di Bogor, pasti dia akan mengarahkan TS, tujuan searah ke arah Jakarta lagi. Atau milih-milih sepanjang perjalanan menuju pulang. Karena kalau dia berkutat di situ, sampai kapan dia balik lagi ke rumah? Jangan tujuan jauh, belum tentu ojol-ojol aplikator mengasih dia kembali lagi arah balik. Belum tentu. Ada sih ada, tapi belum tentu. Jadi ini ada berita bagus untuk para ojol-ojol. Semoga direvisi lagi Pak. Ya, termasuk yang dapatnya 0, termasuk seperti saya nggak dapat THR. Saya nggak dapat THR, saya cuma dapat 0 rupiah. Karena saya nyortir, karena waktu tahun lalu saya main Gosen. Saya coba main Gosen, main paket. Waktu saya pernah tinggal di Depok ya. 2024 kemarin saya sempat tinggal di Depok. Jadi di Depok saya memainkan paket seperti di Gudang Kubik tuh, yang di daerah Kelapa II, ataupun di paket-paket lainnya yang jarak jauh. Nah itu rasa saya nyortir. Karena apa? Karena nggak mungkin saya ngambil yang situ-situ terus, takutnya nanti saya nggak bisa arah pulang dan arah balik. Ya, terdampar ke Bogor, terdampar ke Cilengsi, terdampar di Gunung Putri dan lainnya. Oke, itu aja dulu. Semoga berita ini benar, semoga direvisi lagi dan ojol-ojol bisa berlebaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.